Brebes dukung pembentukan Perda Ormas. Perda bantuan hukum turut bela perempuan dan anak. Riset berperan penting memajukan pertanian. UPPD Cilacap kejar target PAD. IPLT Sukoharjo dapat tampung limbah dari Surakarta dan Karanganyar. Pabrik manufaktur bra di Wonogiri mampu menambah pekerja. Hai Telur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Bintari Setia. Dan saya Steur Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Bapemperda sambangi Kabupaten Brebes guna mencari masukan dalam penyusunan Raperda Ormas. Badan Penyusunan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Kabupaten Brebes pada Senin 29 November 2021 guna mencari masukan penyusunan Raperda Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP Brebes Muhammad Sodik mendukung rencana penyusunan Raperda tersebut, mengingat pihaknya membutuhkan aturan teknis dan SOP guna mengatur ormas yang ada di daerah. Dia menjelaskan pihaknya sejak 2017 telah menerbitkan sebanyak 145 surat keterangan tanda lapor atau SKTL bagi ormas di Brebes. Bagi ormas yang tidak berazaskan Pancasila, maka tidak diberikan surat tersebut. Wakil Ketua Bapemperda Bambang Eko Purnomo mengungkapkan beberapa masukan dari Brebes akan menjadi tambahan guna penyusunan Raperda Ormas. Pansus akan terus berkoordinasi dengan daerah guna penyempurnaan Raperda tersebut. Kedepan akan mengumpulkan dalam bentuk grup diskusi terarah atau FGD dari perwakilan di tiap ekskarisidenan atau perwakilan di wilayah Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Komisi A mencari data dan masukan untuk penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum ke Kabupaten Wonogiri. Komisi A DPRD Provinsi Jateng mencari data dan masukan untuk penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum ke Kabupaten Wonogiri pada Senin 29 November 2021. Rombongan dipimpin Ketua Komisi A Muhammad Saleh, disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Haryono di Geraha Personalia BKD. Sekda Haryono memaparkan singkat kondisi permasalahan di daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Tengah itu. Isu kekerasan terhadap anak dan perempuan mengemuka dalam paparannya. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A Muhammad Saleh menyampaikan perda perihal bantuan hukum bersifat menyeluruh, termasuk bagi perempuan dan anak. Alasan ditujukan perda tersebut bagi perempuan dan anak karena banyak kekerasan yang menimpa mereka yang belum tercover dalam perda sebelumnya. Komisi B terus menekan pentingnya riset dalam dunia pertanian untuk menghasilkan bibit unggulan. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah terus menekankan pentingnya riset dalam dunia pertanian. Dari riset itulah akan menghasilkan bibit-bibit unggulan. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan Komisi B ke Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional atau BBPPTOOT, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Tawangmangu Kalisoro, Kabupaten Karanganyar pada Senin 29 November 2021. Kunjungan tersebut guna mencari data untuk melengkapi Raperda peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai perbenihan ikan, kebun benih tanaman pangan, dan hortikultura. Ketua Komisi B Sumanto mengatakan, peran dan fungsi balai yang ada sejauh ini kurang berdampak pada pertanian serta belum berperan optimal, tidak terawat, dan anggaran yang ada belum memadai. Bahkan, riset pertanian pun kurang mendapatkan hasil. Sementara, Koordinator Kelompok Substansi Program Kerjasama dan Jaringan Informasi BBPPTOOT Awal Prihatin Kusuma Dewi mengakui riset sangat penting untuk keberlanjutan sebuah produk pertanian. Penelitian yang menjadi prioritas riset tumbuhan obat dan jamu akan menghasilkan database pengetahuan ramuan obat tradisional. UPPD Cilacap mengejar target PAD dengan menggenjot penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Luasnya wilayah Kabupaten Cilacap tidak menyurutkan niat Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPPD setempat mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD. Seperti disampaikan Kepala UPPD Kabupaten Cilacap Alimin Suprayitno saat berdiskusi dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 29 November 2021. Pihaknya terus berupaya memenuhi target PAD dari pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya. Data UPPD Kabupaten Cilacap menyebutkan, jenis pungutan tersebut diantaranya pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB, pajak air permukaan atau PAP, pajak rokok, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
dikatakan ada beberapa langkah dalam optimalisasi penerimaan PAD, diantaranya sinergi dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan stakeholder. Sosialisasi pelayanan dan pembukuan kembali layanan Samsat malam, membentuk collection center untuk penagihan tindakan PKB, dialog interaktif bersama DPRD, dan kanal informasi dan pengaduan melalui medsos. Menanggapinya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto mengaku apresiatif dengan upaya yang dilakukan UPPD Kabupaten Cilacap tersebut. Dalam hal ini, Komisi C tetap mendorong penerimaan selain PKB yakni PAP, mengingat Cilacap banyak industri sehingga PAP diharap bisa lebih ditingkatkan lagi. Komisi D melakukan penguatan data ke kantor Dinas PUPR Sukoharjo terkait raperda pengelolaan air limbah domestik regional. Komisi D DPRD Provinsi Jateng melakukan penguatan data di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo terkait pembahasan raperda pengelolaan air limbah domestik regional pada Senin 29 November 2021. Selama ini, Pemkab Sukoharjo telah memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja atau IPLT yang berada di Mojorejo. Ketua Komisi D Alwin Basri mengapresiasi pengelolaan IPLT yang berada di Mojorejo. Bahkan dalam kesempatan itu, ia mengusulkan perlu ada IPLT secara regional yang dapat menampung 3 daerah, yaitu Surakarta, Sukoharjo, dan Karanganyar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Bowo Sutopo Dwi Atmojo bersama Dinas BMCK dan DLH memaparkan IPLT memiliki luas lahan 1.700 meter persegi dengan kapasitas tampung 15 meter kubik dan 2 armada truk tinja dengan masing-masing berkapasitas angkut 3 meter kubik. IPLT Mojorejo, Kabupaten Sukoharjo. Ini adalah yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo. Nantinya yang sudah tertata dengan baik. Nanti kita mengusulkan ada satu IPLT yang regional, ya di daerah Sukoharjo juga, kalau nggak salah di Kecamatan Batak, itu bisa menampung Solo, Sukoharjo, sama Klaten, Karanganyar, kan gitu. Jadinya ini Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah ini meninjau nih di IPLT Mojorejo, kan gitu. Kebetulan ini satu lokasi dengan TPA. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, pabrik bra di Wonogiri mampu bertahan dan semakin berkembang. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang membuat banyak perusahaan gulung tikar, ternyata masih ada sejumlah perusahaan tetap bisa bertahan dan semakin berkembang. Salah satunya PT Libra Permana, perusahaan tekstil di Wonogiri. Dalam pertemuannya dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin 29 November 2021, sebagai perusahaan yang memproduksi aneka bra, justru pada 2021 ini menambah tenaga kerja. Sampai dengan November ini, sudah lebih kurang 1.000 pekerja baru. Saat berdiskusi, HCGA, Human Capital and General Affairs Manager Tatria Arista mengatakan, permintaan bra dari luar negeri semakin banyak. Belum lagi pabrik bra di Thailand dan Vietnam sedang tutup produksi, sehingga permintaan dialihkan ke Indonesia. Sekretaris Komisi E Sri Ruwiyati mengaku sangat senang dan mengapresiasi berkembangnya PT Libra Permana. Dalam pertemuan itu pula, ia turut menyinggung perihal kewajiban perusahaan terkait BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Menambahkan, anggota Komisi E Muhammad Zain meminta agar limbah yang dihasilkan jangan sampai menimbulkan dampak negatif untuk warga sekitar. Saya Bintari Setia. Dan saya Esther Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.